Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengajak diri saya teman sekalian dan karena Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Nikmat Allah terlalu besar yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah hanya memerintahkan kita untuk bersyukur. Dan itu tidak ada pengorbanan yang besar dalam mengucapkannya. Sementara janjinya Allah subhanahu wa ta'ala nikmat itu akan ditambah. Bahkan para ulama salaf bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya pada nikmat tapi pada cobaan pun. Karena mereka bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya cobaan itu datang pun karena bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Saudaraku Siman melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita akan melanjutkan masih dalam kitab solat, babnya atau pasal ke-16, masalah anjuran solat berjamaah dan keterangan tentang orang yang berangkat menuju solat berjamaah tetapi mendapati orang-orang telah usai sholat. Kurang lebih seperti itu judulnya. Dan kita sudah menyelesaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sebelumnya ke-15, anjuran. Dan terus kami ingatkan bahwasanya teman-teman sekalian, kalau seseorang di antara kita ingin berhubungan dengan kehidupan dia, maka sangat dianjurkan agar dia memulainya dari sholat. Karena kapan sholat itu baik, maka pada hari kiamat sebagaimana hadis Nabi SAW bahwasanya awal pernah kita pelajari hadisnya ya. Kalau dia baik maka beruntunglah orang tersebut, dan kalau dia buruk maka akan rugilah dia. Serta dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain, dan kalau dia baik, kalau dia buruk maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Ya. Maka ini perlu diperbaiki. Ini urusan akhirat, urusan dunia pun demikian adanya. Bagaimana seseorang di antara kita kalau ingin memperbaiki apa yang berhubungan dengan keadaan dia di dunia, maka mulai dengan sholat. Pasal ke-15 ini sudah kita selesaikan. Hadis terakhirnya adalah hadis urutan dari awal belajar 401 dan urutan 5 dalam pasal ini, yaitu hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sab'atu nafar. Kami pernah ditemui oleh Nabi sallallahu 7 orang, berjumlah 7 orang. Arba'atun min mawalina, ada 4 dari hamba sahaya kami, wa thalathatun min arabina, dan ada 3 orang sahaya dan ada bebas, mereka sama-sama di masjid. Musnidina, maaf saya ulangi, musnidina, punggung-punggung kami pada masjid. Beli ma'ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Nantadirus shalah, kami pun menjawab kami menunggu salat. Qala fa'aramma qalila, kemudian Nabi SAW diam sejenak, thumma aqbala alaina, kemudian menghadap ke arah kami lagi. Nama yaqulu rabbukum, kalian tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Qulna la, kami mengatakan tidak. Qala fa inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Tuhan kalian telah berfirman, man shallas salata li waqtiha, siapa yang salat di awal waktunya, wa hafadha 'alaiha, dan menjaga salat-salat itu, walam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha, dan dia sama sekali tidak melalaikannya
karena menghormati kedudukannya atau memberikan haknya, falahu alayya ahad, maka dia akan mendapatkan janji dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, an udkhilahul jannah, untuk aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yusalliha liwaqtiha, dan siapa yang tidak salat pada waktunya, wa lam yuhafidh 'alaiha istighfafan bihaqqiha, dan dia tidak menjaga, tidak fokus menjaga salat itu karena haknya, fala ahda lahu alayya, maka tidak ada janji dariku. In syi'tu adzabtuhu wa in syi'tu ghafartulah. Kalau aku ingin aku ya menyiksanya, kalau aku ingin aku akan menghukumnya. Dan ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada yang lalu, dan alhamdulillah sudah panjang lebar kita. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian ke pasal kita yang akan kita bahas pada waktu ini 1 jam ke depan. Semoga Allah SWT berkahi insyaAllah. Yaitu pasal ke-16, anjuran sholat berjamaah dan keterangan tentang orang yang berangkat menuju sholat berjamaah tetapi mendapati orang-orang telah usai sholat. Hadits pertama adalah urutan 402 awal kita belajar, dan urutan pertama dalam pasal ini, di sebelahnya ada tulisan sahih bagi yang pegang bukunya. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 derajat." Atau 25 dhi'fa. Saya ulangi, maaf. Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. Artinya, kata Nabi SAW, sholat seseorang dengan berjamaah, 2 orang minimal, dilipat gandakan atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 20 kali lipat. Hal ini karena apabila dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, di mana hanya sholatlah yang membuatnya berangkat ke masjid, kecuali hanya untuk sholat. Ya. Jadi dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain, hanya untuk sholat wajib 5 waktu. Maka tidaklah dia melangkah 1 langkah, melainkan pasti diangkat dengannya 1 derajat untuknya, dan dihapuskan dengannya 1 kesalahan. Apabila dia sholat, maka para malaikat senantiasa bersalawat kepadanya selama dia berada di tempat sholatnya dan selama dia belum berhadath. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya. Dan dia senantiasa tercatat berada dalam sholat selama dia atau ia menunggu sholat. Ini hadis teman-teman adalah salah satu hadis yang agung sekali, berhubungan dengan masalah keutamaan sholat berjamaah. Kita akan coba bedah hadis ini menjadi beberapa bagian, mutiara yang bisa kita ambil, hal-hal yang bermanfaat. Hadis ini berharga, tapi supaya kita lebih memahaminya, kita coba membagi beberapa poin. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini atau mutiara pertama adalah sabda Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suki 25 dhi'fa. Salat seseorang berjamaah, dan ini lebih dekat maknanya adalah di masjid. Nah, setelah ini ada potongan hadis Nabi SAW yang menjelaskan kenapa lebih baik. Jadi ini anjuran dan motivasi untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun tekankan di sini. Sholat seseorang berjamaah akan dilipat gandakan dibandingkan sholatnya di rumahnya. Nah,
Kalau memang sholat berjamaah di rumah di sini masuk, tentu tidak perlu disebutkan masalah rumah ya. Berarti memang dimaksud masjid dibandingkan rumah dan juga pasarnya. Kenapa pasar disebutkan? Karena kadang-kadang para pedagang sholat di tokonya, ya. Kalau kita sekarang membahasakan begitu di Kina, mereka nggak pergi ke masjid. Ini kita sayangkan sekali. Banyak sekali pedagang-pedagang lebih dahulukan dunianya daripada akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan ini jelas dalam firman Allah yang lain, wal akhiratu lahiyal hayawan, ya. Kehidupan akhirat lah yang paling kekal gitu kan, yang kehidupan yang sebenarnya. Maka ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi karena banyak pedagang-pedagang sebenarnya punya pasar, di pasarnya ada masjid tapi mereka tidak mau sholat di masjid. Tutup sebentar toko itu, kemudian sholatlah. Sholat tidak mengambil waktu lama. Anggaplah 20 menit azan, iqamah, sholat sunnahnya, atau setengah jam lah Anda luangkan waktu. Insya Allah 3-4 jam ke depan untuk menuju ke sholat yang setelahnya, itu Allah SWT berkahi transaksinya. Pintu pembuka juga rezeki, pintu kebaikan, pintu melarang dari kemungkaran. Inna sholat nahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya, jujur, amanah dan seterusnya, karena kita akan jauh dari perbuatan-perbuatan mungkar, otomatis akan mendatangkan keberkahan dari rezeki tersebut, akan sebab bertambahnya. Nabi SAW, kalau dua orang transaksi akan selalu Allah berkahi selama keduanya jujur. Ya. Allah akan berkahi, Allah akan berikan rezeki yang pas, yang cocok untuk mereka. Maka hadis potongan pertama adalah di sini dimaksud dengan jamaah adalah di masjid, ya. Karena diambil dari potongan di rumahnya, di pasarnya gitu kan. Dan perbedaannya adalah 25 kali lipat. Ini luar biasa. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, perusahaan itu memberikan Anda gaji Rp1.000.000. Ini contoh saja. Kemudian jam kerjanya 8 jam misalnya, jarak juga dari rumah, ya, anggaplah misalnya 1 kilo. Ya. Jenis pekerjaan umum, ya. Anggap 8 jam itu Anda padat dengan pekerjaan. Ada perusahaan yang kedua, jaraknya sama dengan perusahaan pertama dari rumah Anda, jenis pekerjaannya sama, jam kerjanya juga sama. Juta. Kira-kira yang mana Anda pilih? Secara rasional orang akan memilih 25 juta. Toh waktunya sama. Nggak ada sesuatu yang harus membuat seseorang memilih yang 1 juta. Kadang-kadang manusia kalau diberikan contoh dengan uang atau duit seperti ini, mereka bisa lebih semangat ingin untuk menjalankan atau mengerjakan. Seperti itu sebenarnya penyampaiannya. 25 kali lipat. Jadi sama saja kalau orang sholat sendiri di rumahnya dengan orang sholat berjamaah di masjid, itu 25 kali sholat. Misalnya sholat duhur. Kalau di rumah dicatat 1 sholat, kalau di masjid berarti sholat 25 sholat duhur. Itu kan luar biasa. Anda jangan pikir angka 25-nya kalau 1 sholat. Tapi Anda bayangkan kalau dalam seharian Anda sholat di rumah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sementara teman Anda yang lain sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya di masjid. Berarti dia sudah punya perbedaan dengan Anda 25 kali lipat subuh, 25 kali lipat dibandingkan Anda ya, duhur, 25 kali lipat asar, 25 kali lipat maghrib, 25 kali lipat isya. Dan kalau digabungkan 25 kali 5, 125 sholat perbedaan sehari saja antara Anda dengan teman Anda tersebut yang sholat berjamaah. Apa ruginya Anda ke masjid? Selama Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, nggak ada udur yang menahan. Kalau Anda ketiduran, Anda sakit, ya, Anda lupa, terjadi hujan deras, ya, banjir mungkin segala macam. Ada halangan-halangan.
itu lain. Tapi kalau tidak, Anda rugi sekali. Itu kita hitung sehari. Per sholatnya Anda beda sama teman Anda 24, maaf 24 lah. Karena kan dia dapat satu ya. 24 ini dikali 5 ya. Kalau tadi 25 kali 5, 125, berarti kita kurangin saja 5, berarti sekitar 120 perbedaannya. 120 sholat dalam sehari. Baik, coba kita kali teman-teman 10 hari. Kalau 10 hari, berarti perbedaan Anda dengan Anda atau teman Anda sholat di masjid, 5 waktu sholat, kalau sehari 120 sholat perbedaannya, kalau 10 hari berarti 1200 sholat. 1200 sholat itu bukan hal yang mudah. Padahal sebenarnya hanya sama-sama mengerjakan sholat, cuma beda tempat saja. Yang satu di rumah, yang satu di masjid. Itu 10 hari ya. Kalau kita hitung 100 hari, atau sekitar 3 bulan setengah ya. 3 bulanan lah kurang lebih. Berarti 1000 hari ya. Itu sekitar 12.000 sholat. 12.000 sholat. Kalau itu 1000 hari. Kalau 10.000 hari, itu kurang lebih 2 tahunan mungkin ya. Nah, banyak orang begitu ya. 2 tahun terus rutin sholat di masjid. Misalnya lebih 2 tahun sekian. Yang satu sholat di rumah. Itu kalau kita hitung 10.000 sholat teman-teman sekalian. Itu berapa banyak yang kita kehilangan sholat. Ya. Luar biasa gitu. Bisa ratusan ribu sholat yang hilang dari kita hanya karena kita memilih sholat di rumah. Ini aja sudah cukup sebenarnya untuk memberikan gambaran terutama bagi laki-laki yang memang dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah belum berpegang tentang wajibnya orang ke masjid. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah atau Abu Hanifah juga seperti itu. Ya. Dan juga kalau saya tidak salah dalam Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi jumhur ulama menyatakan masalah kewajiban ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat di masa-masa kejayaan Islam, di masa-masa para sahabat, para khulafaur rasyidin, para negara-negara Islam dulu yang pada saat mereka berjaya, Umayyah, Abbasiyah, juga Utsmaniyah terakhir itu, umumnya di masa-masa jayanya mereka ternyata memang masjid itu tidak pernah kosong. Mereka jadikan betul-betul sebagai sebuah tempat untuk mereka mengerjakan dan melaporkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, ya. Oleh karena itu hidupkan suasana sering ke masjid, ajak anak-anak ke masjid terutama anak laki-laki. Dan sudah ditanyakan pada pertemuan yang lalu bagaimana dengan perempuan sudah saya bahasakan ya. Kalau perempuan lebih afdal di rumah. Ya, karena memang ada hadis yang menjelaskan maksud. Tapi juga boleh tetap sholat di masjid di waktu-waktu luangnya. Ya. Potongan yang kedua, rincian dari Nabi SAW atau ini faedah yang kedua. Kenapa halanya? Sampai 25 kali lipat. Maka beliau merincikan sambil mengatakan wadzalika, dan itu disebabkan, maksudnya kenapa bisa 25 kali lipat? Annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu, karena dia pada saat berwudu dan memperbagus atau memperindah wudunya, menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjidi, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Nah, ini yang kita tadi bahasakan. Makna daripada potongan pertama sholat berjamaah di hadis adalah di masjid. Ya, karena di sini dirincikan. Itu disebabkan karena kalau dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia keluar kecuali sholat. Betul-betul dia keluar ke masjid untuk sholat saja. Tidak ada yang lain. Masalah tambahan misalnya ketemu teman, hadir di majelis ilmu itu tambahannya. Tapi tujuan utama sholat berjamaah yang wajib. Rasulullah SAW menerima ibadah ini di langit. Orang tua wahyu turun ke bumi. Isra dan Mi'raj. Allah menjalankan
Isra, jalan malam hari, kemudian Mi'raj, sholat ini. Dan ini perjalanan yang luar biasa, sangat agung. Menggambarkan dalam banyak hadis tentang Isra dan Mi'raj. Maka ini punya kedudukan tersendiri sholat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjaganya. Ya. Sudah kita jelaskan dalam banyak hadis. Ya, karena kitab sholat ini sudah cukup banyak pasal yang kita bahas. Dalam masalah ini, salah satunya adalah anjuran berjamaah. Jadi dia harus keluar ke masjid tujuannya untuk sholat itu. Lam melangkah satu langkah. Illa kecuali untuknya satu. Allah SWT dosa. Sampai potongan ini, teman-teman sekalian, ini keutamaan yang kalau kita mau gambarkan, udah cukup sekali sebenarnya. Sebuah hadis berjamaah sudah cukup seharusnya. Tapi kita sayangkan banyak sekali orang yang wudhu di rumah, itu anjuran. Dari itu hadisnya ya. Kemudian keluar tidak ada tujuan kecuali masjid untuk sholat berjamaah. Tidak ada tujuan keluar ke masjid kecuali untuk sholat berjamaah. Kemudian setiap langkahnya ada dua di sini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Dia mulai dengan kaki kanan keluar dari rumahnya, maka diangkat 1 derajat. Kaki kirinya melangkah, kanan yang diangkat, ya maaf, pas kanan diangkat, ya, turun berarti 1 derajat. Diangkat kiri, turun, berarti diampuni 1 dosa. Terus begitu. Saya pernah coba teman-teman sekalian, waktu itu saya masih ngontrak di kota Makassar beberapa tahun yang lalu. Rumah ini kebetulan hanya dipisahkan dengan sebuah jalan, dan ini juga dalam gang ya. Bisa masuk mobil, pas 2 mobil gitu ya, berpapasan ngepres ya. Masjid depan kami. Dan memang salah satu sebab saya mengontrak di situ karena saya pikir ada masjid ya. Kemudian saya coba, penasaran, ingin tahu berapa langkah sih di rumah, pintu rumah kontrakan itu sampai ke pintu masjid. Subhanallah, tanpa saya sangka teman-teman sekalian, ternyata saya hitung ya, dengan jalan santai itu 50 langkah. 50 langkah. Artinya, kalau 50 langkah ini kita mendapatkan 25 peninggian derajat setengahnya dan 25%. Kita ambil contoh saja 50 langkah. Itu dekat sekali ya. Dekat sekali. Ya. Anda bisa coba sebentar hitung bagi teman-teman laki-laki turun mau ke masjid. Masalahnya langkah Anda. Supaya tahu, oh begitu. Nah, peninggian derajat berarti 1 hari ya ada dan ada hapus dosa Anda sehari 125 banyak dosa. Mungkin Anda tidak melakukan dosa sebanyak itu. Maka kalau tidak ada dosa, sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kalau sudah istighfar Anda, buat Anda sudah mencukup, Anda bersihkan, maka sisanya akan menjadi keutamaan yang luar biasa. Sama 125 derajat sehari dengan 125 pembersihan dosa. Kalau kali 10 hari, 1250 derajat sama 1250 pengampunan dosa. Kalau itu 10 hari, kalau 100 hari, 1200 derajat
ya, sama 1.200 pengampunan dosa. Kalau 10.000 hari, 12.000 derajat dan 12.000 pengampunan dosa. Dan sekian terus berlaku kelipatannya selama Anda mengerjakan. Keutamaan ini akan terus berjalan. Ini jangan disia-siakan. Ya. Jadi ini mutiara atau faedah yang kedua, bagaimana orang yang berjamaah mendapatkan kemuliaan ini. Asal ingat syaratnya, tadi dikatakan dia berwudu, memperindah wudunya. Wudu lebih afdal di rumah ya, walaupun boleh di masjid, tapi lebih afdal di rumah. Supaya Anda masuk masjid, sudah langsung kaki kanan, baca doa, kemudian Anda sholat, ya, menunggu khatib kalau Jumat kayak kita hari ini, ataupun Anda tinggal sholat berjamaah pada saat iqamah diiqamahkan. Kemudian manfaat yang lain adalah, ini saya pisahkan, saya jadikan faedah yang ketiga, karena ini juga penting sekali, yaitu faida shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi shalla ma yuhdith. Ya. Artinya, nah, di sini kalau tadi kan sebelum sholat baru menuju ke masjid, tujuannya untuk sholat di masjid, maka diberikan untuknya setiap satu langkah satu pengendingan derajat, pengampunan dosa. Nah, kalau dia masuk ke masjid dan dia sholat, dari sholat, maka malaikat terus saja mendoakan dia. Selama dia di musallahnya, selama dia di tempat sholatnya, selama dia tidak berhadas, membatalkan wudhunya, bicara dengan orang di sebelahnya, belum membatalkan wudhunya, maka malaikat belum diri dari musallahnya, ya, jadi belum tidak butuh berarti keutamaan tersendiri ya. Bagaimana orang ke dalam masjid, teman sekalian, harusnya dia ya menjaga zikrullah, berzikir pada Allah, berdoa. Artinya memang tidak berbicara urusan dunia, lalu malaikat itu mengucapkan doa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, karuniakanlah dia salawat dan juga kasih sayang. Maksudnya inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kebutuhan-kebutuhannya, rezekinya, karuniahnya. Terus saja Allah, malaikat memohon kepada Allah untuk itu. Ini keutamaan tersendiri. Ini luar biasa. Dari arti hadis ini, berarti doa malaikat ini didapatkan di masjid. Ya, bukan di rumah, tapi di masjid. Karena memang ini tadi poin-poin yang menyebabkan kenapa sholat di masjid itu sampai 25 kali lipat. Selain langkah-langkah kakinya, juga permasalahannya adalah malaikat mendoakannya. Kemudian potongan yang keempat yang bisa kita ambil atau faedah keempat adalah sabda Nabi SAW, وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاةِ. Dia akan terus dicatat, ya, mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat. Misalnya, Anda pergi sholat duhur di masjid, kemudian Anda menunggu di situ, di masjid. Maka dia tunggu sampai asar, Anda menunggu sampai asar. Selama Anda menunggu dari duhur ke asar, walaupun duduk, baca Quran, berzikir, atau mungkin secara umum lah ya, Anda ngobrol sama teman. Ya, tapi ngobrol sama teman ini bisa jadi sudah setelah selesai zikir ya.
maka dia selama nunggu asar memang tidak keluar karena ingin menunggu sholat setelahnya, maka dicatat dia seperti sholat non-stop. Seperti Anda salam, sholat lagi, salam, sholat lagi. Atau misalnya Anda sholat tidak berhenti. Ini keutamaan luar biasa. Jadi kalau Anda antara duhur ke asar misalnya 2 jam atau 3 jam, selama Anda tidak keluar dari masjid, tetap aja di situ, baca Quran atau kegiatan-kegiatan yang lain, atau hadir di majelis ilmu misalnya, maka ini berarti Anda tercatat seperti orang yang sedang sholat non-stop sampai azan sholat setelahnya. Ini keutamaan yang luar biasa gitu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia ini bagi orang yang menghidupkan rumahnya atau masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita masuk hadis yang kedua dalam pasal kita ini, dan urutan dari awal kita belajar adalah 403. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Nah, hadis ini menambahkan kepada kita faedah yang lain. Walaupun di sini kita bisa katakan kita ambil satu faedah dari hadis ini, tapi kalau kita tambahkan dengan hadis yang sebelumnya, berarti ini bisa faedah yang kelima, ya, daripada keutamaan sholat berjamaah, yaitu kalau tadi dikatakan sholat berjamaah itu perbandingannya 25 kali lipat, ya, secara jumlah kuantitas, ya, sudah kita kasih contoh tadi. Kalau hadis ini menjelaskan perbandingan sholat berjamaah dengan sholat sendiri adalah 27 derajat. Karena kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Ya, kalau tadi 25 kali lipat secara kuantitas, maka ini secara tingkatan derajat. Dan ini teman-teman sekalian, saya pernah temukan ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya perbedaan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri bisa sekian ribu derajat. Saya lupa sekarang tepatnya berapa, tapi beliau menyebutkan tentang derajat yang sangat tinggi, jauh sekali. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita ambil angka 27 saja, 27 derajat, ya, tidak usah kita muluk-muluk hitung sampai sekian ribu tahun misalnya perbandingannya. Kalau sholat subuh misalnya, si A sholat di rumah, si B sholat di masjid berjamaah, maka sudah ada perbedaan secara kuantitas 24 sholat, ya, karena yang si ini di rumah boleh dapat satu, di 25. Tapi juga ada tambahan 27 derajat, berarti sudah ada 27 tingkatan level. Ya. Kalau kita anggap misalnya ini di surga saja, 27 level, itu berarti sudah 27 tingkatan. Kalau Anda di kantor ada tingkatan-tingkatan level jabatan, ini 27 bedanya. Kadang-kadang kita beda 2-3 level saja sama orang di atas kita, sudah sangat jauh perbedaan gajinya, fasilitasnya, segala macam. Apalagi kalau dasarnya memang derajat di surga. Itu luar biasa. 27 derajat, ya. Berarti ditambah dengan duhur, misalnya tadi subuh 27, duhur 27 lagi, asar 27 lagi, maghrib 27 lagi, isya 27 lagi. 5 kali. Dikali 5 itu. Ya. Sekitar 135 derajat perbedaannya dalam sehari. Ini selain daripada derajat langkah tadi kaki ke masjid, ya. Ini perbedaan derajat yang didapatkan karena sholat berjamaahnya. Berarti kalau kita tadi ambil misalnya contoh 25 langkah saja tadi ke masjid, langkahnya berarti ada 25 derajat, kali satu hari berarti 125 ditambah 135 dari sholat berjamaahnya,
Ini luar biasa, 260 derajat sehari. 260 level bedanya antara orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Lalu kenapa kita sholat sendiri? Kecuali memang betul-betul darurat ya. Tadi kita ada udzur-udzur syar'i, kita tidak ada lagi yang bisa orang kita ajak untuk sholat berjamaah. Bahkan anjuran kami adalah, tentu semoga Allah SWT memudahkan buat diri kami, kemudian teman-teman sekalian, adalah bagaimana kita sholatnya, di rumah pun kalau terlambat harusnya berjamaah. Jadi usahakan bisa berjamaah. Ya. Pernah ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian dia telat, lalu dia mau sholat sendiri, Nabi SAW tahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin bersedekah buat saudaranya ini? Maka Abu Bakar pun berdiri, artinya temani dia sholat berjamaah, jangan sendiri. Maka Abu Bakar pun berdiri untuk sholat bersama orang tersebut. Walaupun Abu Bakar sudah sholat, karena Abu Bakar nanti terhitung sunnah ya, di sini. Ini keutamaan tersendiri lagi. Hadis yang ketiga yang kita bahas dalam pasal kita ini, dengan sanad sahih, semuanya sahih. Di sebelahnya kalau pegang buku ada tulisan sahih, karena Syekh Albani rahimahullah sudah menelusuri hadis-hadis dalam At-Targhib wa Tarhib ditulis oleh Al-Mundirin, kemudian beliau terbitkan judul Sahih At-Targhib wa Tarhib ya. Jadi ini cuma sahih saja semuanya. Ada hasan dan sahih maksudnya hadisnya. 404 urutannya dari awal kita belajar. Bunyinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna." فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Jadi sebelum kita baca terjemahan teman-teman sekalian, ini pernyataan persaksian dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan bagaimana beliau menggambarkan keadaan para sahabat dan muslimin di masa Nabi SAW. Beliau mengatakan, barang siapa yang suka ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Dipastikan. Maka hendaknya dia menjaga solat-solat yang dikumandangkan azan untuknya. 5 waktu solat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam atau nabi kalian sunanal huda atau kebiasaan yang mendapatkan hidayah. Dan sholat berjamaah termasuk sunanal huda. Artinya orang kalau kerjakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda masih termudahkan untuk sholat berjamaah di masjid, berarti Allah inginkan kebaikan buat Anda. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, perhatikan Ibnu Mas'ud di sini seakan-akan merincikan hadis tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid. Beliau mengatakan, seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal dari sholat berjamaah, yang akhirnya sholat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Atau lebih tepatnya terjemahannya, seandainya kalian sholat di rumah sebagaimana orang-orang yang mutakhallif. Mutakhallif ini sengaja, tidak ada uzur. Mereka sengaja sholat di rumah. Dengar azan tapi sholat di rumah, enggak sholat di masjid. Ya.
Sekali lagi ini untuk laki-laki yang sangat ditekankan ya, perempuan hukumnya lebih afdal di rumah tapi boleh ke masjid. Tapi di sini Ibnu Mas'ud menggambarkan radhiyallahu anhu, kalau seandainya kalian sholat di rumah kalian seperti mutakhallif. Mutakhallif itu orang yang sengaja sholat di rumah sementara dia bisa ke masjid. Ya. Maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Jadi, beliau langsung ada fonisan di situ. Kalian sesat karena memang kalian telah memilih yang bukan sunnah Nabi SAW. Atau meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian, nanti kalian panen pahalanya di akhirat. Tidaklah seorang laki-laki bersuci, lalu dia melakukannya dengan baik. Maksudnya berwudu ya. Kemudian dia berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada. Melainkan pasti Allah menulis untuknya satu kebaikan dengan setiap langkah yang dilangkahkannya. Dan mengangkat satu derajat dengannya dan menghapus satu kesalahan dengannya. Aku telah melihat golongan kami atau kelompok kami, maksudnya para sahabat, di mana tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah, maksudnya di masjid, kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Dan sungguh pernah terjadi bahwa seorang laki-laki pernah dihadirkan dalam keadaan dipapah di antara dua orang, sehingga dia didirikan dalam shaf. Nanti kita rincikan insyaAllah hadits ini. Riwayat lain berbunyi, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anis salati illa munafiqun kad ulima nifaquh aw marid in kana ar-rajulu la yamshi bain rajulaini hatta ya'ti as-salah wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Riwayat lain masih sama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat kelompok kami, maksudnya para sahabat, di mana tidaklah ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit. Salah satunya saja yang tidak sholat di masjid, munafik karena memang dia tidak mau sholat, ya, atau orang yang sedang sakit yang tidak mampu lagi ke masjid. Bahkan ada seseorang yang dipapah oleh dua orang agar dia bisa sholat berjamaah, maksudnya di masjid. Jadi para sahabat itu walaupun sakit, mereka seperti memaksakan diri ke masjid selama masih mampu. Bahkan minta temannya memapahnya. Ya. Dan dia berkata, sesungguhnya, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah hidayah. Sebab-sebab mendapatkan petunjuk. Dan di antara sunnah-sunnah hidayah adalah sholat di masjid yang padanya dikumandangkan azan. Di sini riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan ini teman-teman sekalian hadis yang sangat mulia, luar biasa gitu ya. Kita akan coba rincikan hadis ini insya-Allah dan mungkin kita tutup dengan ini insya-Allah. Mungkin ya, kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti bahasannya. Karena hadis ini cukup panjang, kita akan coba ambil faedah-faedahnya, mutiaranya insyaAllah. Yang pertama adalah keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai sahabat dan kejelian beliau dalam menyampaikan sabda Nabi SAW dengan rincian dari beliau. Dengan rincian. Jadi beliau tidak mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tapi beliau mengambil intisari daripada hadis Nabi SAW tentang keutamaan salat berjamaah, lalu beliau coba rincikan dan menggambarkan bagaimana para sahabat menerapkan dalam kehidupan mereka supaya orang nanti bukan hanya memahami hadis Nabi SAW tentang keutamaan sholat di masjid secara letterlet, tapi bagaimana realita yang dipraktikkan oleh para sahabat. Dan ini luar biasa gitu. Saya sudah sering sampaikan di bahasan hadis kita ini teman-teman sekalian, bahasan Sahih At-Targhib At-Tarhib ini, kalau ada beberapa sahabat memang sangat jeli. Bagaimana mereka menggambarkan pada saat itu bagaimana keadaan atau situasi sehingga kita yang tidak hadir sekarang punya gambaran. Contoh misalnya hadis yang terakhir yang sempat kita bahas di pasal sebelumnya ya, dan saya sudah sempat ulangi tadi tentang kisah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menggambarkan pernah satu hari keluar Nabi SAW menemui kami sementara kami 7 orang
4 orang budak, 3 orang yang merdeka, dan kami sedang menyandarkan punggung kami di masjid. Kemudian beliau bertanya, apa yang membuat kalian berkumpul atau duduk di sini? Jadi ini sebenarnya tidak diceritakan pun oleh beliau bisa. Dan orang-orang pada saat itu mungkin tidak merasa perlu dengan informasi ini. Tapi bagaimana Allah berikan mereka taufik untuk menyampaikan. Karena bagi kita sekarang jadi kita punya gambaran, oh, dan pada saat itu memang sahabat-sahabat ini lagi nunggu sholat ya. Bisa saja dia langsung sampaikan sabda Nabi SAW. Karena di sini potongan hadis Ka'ab bin Ujrah. Di hadis terakhir di pasal kita yang sebelumnya. Yang hadis nomor 401. Di situ ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan, Tuhan kalian telah berfirman, siapa yang menjaga sholat di awal waktunya, ya, menjaga khusyuknya, rukuknya, ya, kemudian tidak menyia-nyiakan karena haknya, maka dia akan dapat janji dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebenarnya bisa langsung masuk ke poin itu, tapi Ka'ab bin Ujrah tidak melakukan itu. Beliau merincikan dulu awal kisah, situasi dan kondisi pada saat itu. Itu juga yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam penyampaian kita dalam hadis ini. Hadis nomor 404 atau urutan 3 dalam pasal kita. Bagaimana beliau coba merincikan supaya kita tahu, oh ternyata para sahabat itu begitu keadaan dalam mempraktikkan hadis, ya, perintah untuk mengerjakan sholat. Ya. Beliau menggambarkan di sini, siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok, maksudnya di akhirat, dalam keadaan muslim, maka dia harus menjaga 5 waktu sholat ini. Sebenarnya ini adalah rincian daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah sholat. Dan ini kejilan beliau dalam menggambarkan. Dan kita akan lihat nanti keutamaan atau faedah pertama ini akan terus sampai akhir riwayat ini. Ya, bagaimana beliau merincikan tentang realisasi daripada sholat berjamaah di masjid. Saya subhanallah melihat banyak sekali riwayat tentang menggambarkan bagaimana Nabi SAW menjaga sholat berjamaah di masjid itu sampai beliau tidak meninggalkan kecuali dalam keadaan beliau safar, ya, itu pun tetap berjamaah dengan para sahabat. Maksudnya masjidnya ditinggalkan karena tidak ada masjid di perjalanan misalnya. Atau beliau sedang sakit parah di akhir hidupnya. Di situ baru beliau tidak sholat. Pada saat beliau sudah merasa punya kekuatan aja, beliau langsung keluar sholat di masjid. Saking mulianya sholat itu harus dijaga. Dan harusnya menjadi sebuah perhatian khusus bagi setiap muslim. Ini penting sekali. Selalu hidupnya hadir di masjid tersebut. Baik teman-teman sekalian, itu keutamaan yang pertama dari keutamaan atau faedah pertama dari keutamaan Abdullah bin Mas'ud, ya, atau keutamaan faedah pertama adalah keutamaannya Abdullah bin Mas'ud dalam merincikan tentang praktek perintah Nabi SAW tentang masalah sholat berjamaah. Kemudian potongan yang kedua adalah bagaimana Abdullah bin Mas'ud memberikan gambaran kepada kita bahwasanya siapapun yang menjaga sholat dipastikan dia akan meninggal dalam keadaan muslim. Karena beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima. Siapa yang suka bertemu dengan Allah dalam kondisi dia muslim, muslim berarti dia selamat. Kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia pastikan dia selamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan siapapun dalam hati. Nabi SAW mengatakan pada pamannya, hai pamanku Abu Talib, yang akhirnya menolak, ucapkan la ilaha illallah, maka aku akan membantumu depan Allah pada hari kiamat. Tapi hanya dia tetap memilih untuk mengikuti kaumnya, yang akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Maka ini faedah yang kedua dari hadis adalah bagaimana Abdullah bin Mas'ud memastikan kalau orang mau bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim, artinya dia akan selamat, dia harus menjaga 5 waktu sholat. Ya, dan dikatakan lanjutnya haitsu yunada bihinna, dari tempat-tempat yang dikumandangkan azan untuknya, dari masjid-masjid maksudnya, ya, dari masjid-masjid. Jadi sekarang ini Allah mudahkan ada mikrofon, kita bisa dengar dari jarak jauh, tujuannya untuk itu, supaya kita datangi masjid itu, dipanggil. Kita sudah bahas itu dalam bab azan khusus, ya.
Tentang masalah azan, bagaimana kumandang azan hayya 'alas shalah, ayo menuju salat, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah mensyariatkannya kepada manusia agar mereka mengumandangkan, dikumandangkan oleh seorang muadzin, mau dia orang bule, mau dia orang Arab, mau dia orang Melayu dari Asia Tenggara, mau dia orang hitam dari Afrika, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, ayo menuju salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Ya. Jadi ini wasiat atau faedah yang kedua dari hadis tentang wasiat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin meninggal dalam keadaan muslim dia harus menjaga 5 waktu sholat. Kemudian faedah yang ketiga adalah masih penyampaian Abdullah bin Mas'ud tentunya, beliau mengatakan fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda wa inna min sunanil huda wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk-petunjuk hidayah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi petunjuk juga bagi para pengikutnya. Dan ketahuilah, mengerjakan sholat-sholat di masjid itu adalah bagian daripada petunjuk hidayah. Bahkan puncak daripada petunjuk hidayah tersebut. Ya. Jadi ini faedah yang luar biasa. Berarti memang Anda kalau mengerjakan sholat berjamaah di masjid, Anda sedang menerapkan sunnah hidayah itu. Anda dipastikan mendapatkan petunjuk. Tadi saya sudah bilang, kalau Allah ingin kebaikan bagi hambanya, Allah mudahkan hamba itu untuk mengerjakan sebuah ibadah. Dinukil dari sebagian salaf mengatakan, siapa yang termudahkan lisannya mengucapkan istighfar, dan itu tentu dengan izin Allah SWT, berarti Allah ingin mengampunan buat dia. Dan dimudahkan Allah SWT mengangkat tangannya di antara azan dan iqamah untuk berdoa, berarti Allah ingin ijabah doanya. Siapa yang dimudahkan Allah SWT hatinya tergerak lalu mengorek kantongnya, mengeluarkan sedekah buat orang fakir miskin yang sedang dia lihat, berarti Allah inginkan pahala itu buat dia. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, teman-teman sekalian, banyak orang mungkin Anda pernah dalam kehidupan Anda lihat orang miskin tidak bantu, dia dengarkan azan tidak sholat, dia lihat Al-Quran tidak pernah baca. Tidak ada, memang Allah SWT tidak berikan taufik kepada dia. Maka bersyukurlah, ini yang dimaksud dengan potongan hadis ini. Sunnanul huda, petunjuk-petunjuk sunnah yang membawa pada petunjuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah sholat itu selama Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk mendapatkannya gitu, atau mengerjakannya. Ini faedah yang ketiga dari hadis. Jadi faedah pertama adalah bagaimana keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan kejelian dalam menyampaikan ini, merincikan ya, aplikasi daripada sholat berjamaah di zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah cara yang terbaik untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim sehingga bisa selamat masuk surga, yaitu menjaga 5 waktu sholat. Yang faedah ketiga adalah tadi masalah sunanul huda atau petunjuk hidayah dengan menjaga sholat. Potongan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah peringatan Abdullah bin Mas'ud dan rincian lebih jeli lagi. Dan ini menguatkan teman-teman sekalian kalau dimaksud dengan potongan hadis yang pertama dan kedua adalah sholat berjamaah di masjid. Bukan masalah sholat berjamaah di rumah. Ya. Karena kalau orang tidak fahami ini, potongan yang akan kita sampaikan sekarang faedah yang keempat dari hadis, maka orang bilang yang penting saya sholat berjamaah. Ya. Walaupun di rumah. Perhatikan apa perkataan Ibnu Mas'ud. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti. Sebagaimana orang yang mutakhallif tadi. Saya sudah jelaskan, mutakhallif itu adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa udur. Gak ada udurnya, dia sengaja, mutakhallif diistilahkan. Ya. Orang-orang biasa mengatakan mutakhallif itu orang yang misalnya kalau datang ke kelas, kemudian sengaja telat, malas aja, mutakhallif. Ya. Orang yang tahu ini rambu-rambu lalu lintas, kemudian dia sengaja langgar. Padahal sebenarnya dia bisa tidak langgar. Gak harus ada yang darurat di situ. Maka namanya mutakhallif, diistilahkan mutakhallif. Maka Abdullah bin Mas'ud menggunakan kalimat ini. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti. Sebagaimana orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, sholat di rumahnya. Jadi ada rincian kata-kata rumah. Artinya jangan tinggalkan sholat berjamaah di rumah. Atau sholat di rumah itu. Sholat di masjid lah. Kecuali sholat sunnah beda. Sholat wajib lebih afdal, lebih baik di masjid. La taraktum sunnata nabiyikum. Maka kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum.
Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian telah sesat. Jadi ini sampai di sini teman-teman sekalian, faedah yang keempat dari hadis yang kita bisa ambil adalah bagaimana Abdullah bin Mas'ud jelinya langsung to the point menjelaskan kalau hadis-hadis tentang sholat berjamaah yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah tertuju kepada masjid dan bukan rumah. Adalah masjid dan bukan rumah. Walaupun sholat berjamaah di rumah boleh, tapi sholat di masjid adalah jauh lebih afdal, jauh lebih baik. Ya, bahkan ya, saya pribadi Allahu a'lam mengikuti pendapat jumhur ulama tentang masalah kewajiban itu. Kewajiban itu. Di zaman Nabi SAW mereka betul-betul yang dirincikan oleh Mas'ud bagaimana mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana di zaman Khulafaur Rasyidin juga begitu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita temukan juga banyak riwayat menjelaskan tentang masalah ya, dalam Umayyah, Abbasiyah. Mereka terus saja menghidupkan masjid dan bahkan masjid berdekat-dekatan pada saat itu. Dan Uthmaniyah pun seperti itu. Di masa-masa jayanya ya. Saya tidak bicara masa-masa mundurnya. Masa-masa mundur mungkin memang kena pengaruhnya juga. Masa-masa jayanya. Beberapa hari lalu saya pulang dari Turki. Kemarin ada tur Muslim Tour. Itu saya sempat menanyakan kenapa masjid begitu banyak di sini. Dan masjidnya berdekat-dekatan. Maka alasan yang disampaikan oleh tour guide-nya, tour leader-nya, orang Turki itu. Dia bilang dari yang kami ambil dari sejarah Uthmaniyah di masa mereka jaya. Sekarang memang tentu mirip hampir semua negara Islam. Mereka malah kosong masjid. Sedikit sekali orang yang sholat berjamaah. Dia bilang waktu awal-awal masa kejayaan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang terkenal membebaskan Konstantinopel, nggak ada masjid yang kosong. Oleh karena itu mereka meletakkan masjid berdekat-dekatan dan masjid memang di musim dingin sekali di daerah Turki kata dia. Bisa sampai ada beberapa wilayah di bawah 0 derajat, maka sangat dingin. Nah, kalau masjid terlalu jauh jaraknya, mereka kerepotan untuk pergi ke masjid. Beda dengan kita di Indonesia, cuaca umumnya sepanjang tahun hampir sama. Nah, karena itu masjid sangat banyak berdekat-dekatan. Jadi kita temukan masjid sebenarnya, misalnya Blue Mosque ya, Masjid Biru, itu berhadapan dengan Masjid Hagia Sophia. Jaraknya dekat sekali, bahkan satu pelataran gitu kan. Itu semua karena mereka kadang-kadang di sana sudah penuh harus sholat di sini. Ya. Seperti itu kurang lebih. Dan mereka mengatakan seperti satu kiamat. Dia bilang, kalau di zaman itu, di zaman kejayaan Uthmaniyah dulu, di awal-awal zaman Sultan Al-Fatih, ya, itu seperti kiamat kalau ada seorang laki-laki tidak sholat di masjid. Walaupun di musim dingin mereka tetap pergi ke masjid. Maka saya melihat dari histori ini, rentetan histori, memang subhanallah masa kejayaan Islam itu justru karena menjaga sholat itu. Jadi sekarang masjid cuma berlumba-lumba membangunnya tapi tidak memakmurkannya. Makanya beliau mengatakan kalian sesat nanti. Karena akhirnya muslimin meninggalkan rumah masjidnya. Cuma sholat di rumah dengan alasan sholat di masjid sunnah saja. Maka beliau mengatakan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian telah sesat. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima dari hadis adalah potongan wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid. Dan tidak ada seorang laki-laki pun yang bersuci. Ya, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Ini keutamaan wudu tersendiri ya. Kemudian dia datang ke masjid dari salah satu masjid-masjid yang dikumandangkan adzan itu, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah. Kecuali Allah akan catatkan baginya setiap langkahnya satu pahala, wa yarfa'uhu biha darajah, dan akan diangkat baginya satu derajat, wa yahuttu anhu biha khati'ah, dan juga akan ya mengampuni dosanya. Jadi di sini faedah yang kita bisa ambil tambahan dari hadis-hadis sebelumnya adalah kalau hadis sebelumnya satu langkah mengangkat derajat, satu langkah mengampuni dosa. Di sini ada tambahannya, satu langkah itu mengampuni dosa dan dicatatkan pahala, satu langkah mengangkat derajat. Jadi ada tambahan keutamaan dicatatkan setiap langkah satu pahala. Tadi kan sudah kita hitungkan peninggian derajat dan juga pengampunan dosa. Kalau ini ada tambahan pahala, dan ini faedah yang kita bisa dapatkan dari hadis ya. Kemudian potongan yang terakhir yang kelima dari manfaat hadis adalah walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dan di zaman kami, boleh menggambarkan zamannya dia, para sahabat, para tabi'in,
tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik tulen. Ini bisa saja menandakan si munafik sholat di rumahnya. Tapi subhanallah, beliau menggambarkan. Di zaman itu, kalau dia orang mukmin yang benar, dia nggak akan mau kehilangan keutamaan. Kenapa dia sholat di rumah? Kenapa nggak sholat di masjid? Keutamanya sangat besar. Berarti dia bilang, di zaman itu, di zaman kami, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafik tulen. Bahkan seseorang dipapah oleh 2 orang. Yang penting dia hadir sholat berjamaah di masjid. Dalam riwayat yang kedua tadi dikatakan, tidak akan meninggalkan. Laqad ra'aituna ma yatakhallafu anis salati illa munafiqun qad ulima nifaqu. Tidak akan meninggalkan sholat pada saat itu berjamaah di masjid kecuali yang sudah jelas kemunafikannya, au marid, atau seseorang yang sakit. Betul-betul parah sekali sakitnya, baru dia tidak ke masjid. Dan ini menandakan sakit parah ya, karena memang beliau menyebutkan dalam 2 riwayat ini, wa in kana ar-rajulu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya as-shalah. Seseorang dipapah oleh 2 orang agar dia bisa sampai sholat berjamaah di masjid. Artinya kalau cuma sholat biasa, flu biasa, cuman lemas, cuman ke masjid. Tapi kalau sudah parah sekali, ya mungkin sudah tidak bisa lagi, seperti buang-buang air atau apalah yang memang betul-betul membuat dia sudah tidak bisa, maka itu berbeda. Itu pun ada sebuah hadis yang merupakan berita gembira buat kita semua teman-teman sekalian, yaitu kalau seseorang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah di masa dia sehat, kemudian dia ada uzur, maka tetap dicatatkan baginya pahala. Artinya di masa Anda sehat, Anda menjalankan tetap sholat berjamaah ini, maka dipastikan pada saat Anda punya uzur, Anda akan mendapatkan tetap pahalanya. Misal, satu waktu Anda stroke misalnya, ya, Anda stroke, Anda tidak bisa mengerjakan sholat lagi berjamaah di masjid, atau Anda tiba-tiba mendapatkan udzur-udzur yang lain ya, yang kira-kira udah nggak memungkinkan Anda ke masjid, maka di saat itulah Anda tetap mendapatkan pahala ke masjid, karena di saat itu, di saat Anda mampu, Anda mengerjakannya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah.